Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini akan saya jelaskan tentang konsep prasyarat pada sifat koligatif larutan materi kimia kelas 12. Untuk konsep prasyarat yang pertama yaitu tentang mol. Mol ini sebenarnya sudah dijelaskan pada materi di kelas 10. Di sini saya hanya mengingatkan sedikit. Untuk mol itu sendiri rumusnya adalah mol sama dengan gram per mr. Dengan keterangan molnya itu kita simbolkan dengan N kecil, Gr itu sebagai massa zat dalam gram, sedangkan Mr adalah massa molekul relatif. Kita bisa melihat dari contoh soalnya. Misalkan tentukan mol dari 9,8 gram H2SO4. Dari sini kita akan mendapatkan data dan tentunya diketahui ya AR dari masing-masing atom pada senyawa yang ditanyakan. Untuk data diketahuinya, kita mendapatkan gramnya 9,8 gram. MR-nya ingat karena H2SO4 berarti sama dengan 2 kali ARH. Nantinya 2 kali ARH di sini karena MR-nya dari H2SO4 berarti 2 kali ARH. Ya, 2 kali H hanya 1 berarti. Terus ditambah 1 kali ARS. ARS itu 32 dan 4 kali ARO atau 4 kali 16. Kalau kita hitung dari hasil perhitungannya, kita mendapatkan 98. Untuk yang ditanyakan yaitu mol H2SO4 sesuai pada soal, yaitu berapa mol H2SO4. Selanjutnya untuk menghitungnya, mol itu sama dengan gram per mr atau sama dengan 9,8 dibagi 98 sama dengan 0,1 mol. Selanjutnya untuk konsep prasyarat yang kedua yaitu konsentrasi molar atau molaritas. Untuk konsentrasi molar atau molaritas dilambangkan dengan M kapital sama dengan N per volume liter. Hati-hati ya kalau pakai mol, volume liter, atau kalau misalkan dijabarkan kita akan mendapatkan gram per mr kali 1000 per volume mililiter. Jadi kalau dijabarkan 1000 per volume mililiter. Berarti kalau pakai penjabaran ini volumenya mililiter. Seperti itu ya. Jadi kalau pakai penjabaran kita pakai mililiter, kalau langsung pakai mol pakai volume liter. Sekarang untuk contoh soalnya. Misalkan di sini tentukan molaritas dari 10 gram NaOH yang dilarutkan dalam 250 ml air. Tentunya diketahui AR-nya dari atom-atom yang menyusun senyawa. Gramnya yang diketahui adalah 10 gram, yaitu punyanya NaOH. Untuk MR-nya kita menghitungnya adalah Na-nya 1, berarti 1 kali ARNA, yaitu 23, ditambah 1 kali ARO ditambah 1 ARH. Kita hitung jumlahnya 40. Sedangkan mililiternya atau volume mililiternya 250 mililiter dari soal. Di sini ditanyakan molaritas NaOH. Kalau kita jawab, molaritas sama dengan gram per mr dibagi 1000 per volume mililiter. Kenapa kita pakai volume rumus yang ini? Karena yang diketahui dalam mililiter. Kalau kita masukkan angkanya 10 per 40 kali 1000 per 250. Hasilnya adalah 1 M. M-nya M kapital atau 1 molar. Untuk selanjutnya, konsep prasyarat selanjutnya itu molalitas atau konsentrasi molal. Rumusnya kita lihat pakai M non kapital ya atau M kecil sama dengan N per P dalam kilogram. Kalau dijabarkan gram per mr 1000 per P dalam gram. Jadi di sini hati-hati ya kalau pakai mol P kilogram. Sedangkan kalau nantinya pakai penjabaran kita mendapatkannya atau rumusnya di sini pakai gram per mr 1000 per P dalam gram. Jadi pelarut dalam gram. Kalau
pakai mol, nanti P dalam kilogram. Dan lihat di sini M-nya M kecil, tidak sama dengan molaritas. Kita lihat nantinya pada contoh soal. Di sini tentukan molalitas dari 15 gram CONH2 dua kali atau urea yang dilarutkan dalam 250 gram air. Jadi semuanya gram karena ini konteksnya molalitas ya. Dan diketahui AR dari masing-masing atom penyusun senyawa yang ada dalam soal. Di sini diketahui gramnya 15 gram. MR-nya kita lihat, C-nya 1 berarti 1 kali 12 atau ARC. O-nya 1 berarti 1 kali ARO 16. Untuk N-nya hati-hati, N-nya itu 2 kali N. Berarti dalam tanda kurung 2N, 2 kali ARN 14, dan hanya 2 kali 2 atau 4 kali ARH 1. Kita dapatkan hasilnya 60. Adapun pelarutnya dalam gram yaitu 250 gram berupa air. 250 gram air. Ditanyakan molalitas dari CONH2 dua kali atau urea. Kita bisa menghitungnya dengan menggunakan rumus seperti ini. Molalitas sama dengan gram per mr 1000 per P dalam gram, atau 15 per 60 1000 per 250 sama dengan 1 molal, M kecil ya, 1 molal. Selanjutnya kalau kita bandingkan molaritas dan molalitas, ada yang menganggap apakah rumusnya sama saja atau tidak. Secara rumus tetap berbeda, dan ada yang menganggap ada besaran yang boleh dianggap sama. Beberapa literatur mengatakan sama, tapi ingat ada catatan ya. Untuk molaritas di sini pakai volume liter, sedangkan molalitas pakai pelarut dalam kilogram. Atau kalau pakai penjabaran volume mililiter, sedangkan molalitas pelarut dalam gram. Sehingga dari sini kita mendapatkan seolah-olah volume liter itu sama dengan pelarut dalam kilogram dan volume mililiter sama dengan pelarut dalam gram. Hal ini boleh dilakukan atau dianggap sama untuk kasus jika pelarutnya air. Jadi hanya berlaku kalau pelarutnya berupa air. Kalau pelarutnya bukan air tidak boleh dianggap sama. Jadi volume liter dianggap pelarut dalam kilogram, volume mililiter dianggap dalam gram. Itu sama kalau pelarutnya berupa air. Selanjutnya, untuk konsep prasyarat selanjutnya, sebelum ke fraksi mol, saya jelaskan sedikit tentang larutan. Larutan juga sudah disinggung di kelas 11. Yang dimaksud larutan adalah campuran yang terdiri dari dua komponen, yaitu pelarut dan zat terlarut. Yang menjadi pelarut adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak. Jadi syarat untuk menjadi pelarut adalah komponen yang jumlahnya lebih banyak dalam larutan. Sedangkan untuk zat terlarut yaitu komponen yang jumlahnya lebih sedikit. Jadi kalau ada campuran yang terdiri dari dua zat yang lebih banyak kita sebut pelarut, yang lebih sedikit kita sebut zat terlarut. Untuk fraksi mol ada dua macam, yaitu fraksi mol pelarut atau XP dan fraksi mol terlarut. Kita singkat dengan XT. Adapun rumusnya XP itu sama dengan mol pelarut dibagi mol total, atau mol pelarut plus mol terlarut. Sedangkan untuk XT atau fraksi mol terlarut, rumusnya mol terlarut dibagi mol total. Ingat, mol ada di konsep prasyarat pertama, cara menghitung molnya. Untuk contoh soalnya, misalkan di sini tentukan fraksi mol zat terlarut. Berarti kalau kita lihat adalah fraksi mol zat terlarut, berarti XT, yang terdapat pada larutan yang dibuat dari 34 gram NH3 dan 72 gram air. Diketahui juga AR-nya. Untuk datanya kita mendapatkan gram NH3 34 gram,
MrNH3 kita menghitungnya 1 kali N berarti 14 dan ditambah 3 kali H atau 3 kali 1 sama dengan 17. Sedangkan untuk H2O nya kita dapatkan dari soal, yaitu di sini 72 gram ya harusnya ya, 72 gram MrH2O 2 kali 1 plus 1 kali 16 yaitu 18. Berarti yang ditanyakan adalah XT. NH3, N dari NH3 di sini kita menghitungnya gram per mR 34 per 17 yaitu 2 mol, sedangkan mol dari H2O kita menghitungnya gram per mR 72 per 18 4 mol. Dari sini kita bisa membandingkan 2 mol ini sebagai zat terlarut, 4 mol sebagai pelarut karena komponenannya lebih sedikit NH3, sedangkan H2O yang lebih banyak kita anggap sebagai pelarut. Yang ditanyakan XT. XT berarti rumusnya NT per N total, NP per plus NT. Dalam hal ini yang sebagai NT adalah NH3. Kita masukkan ke rumus, XT sama dengan 2 per 4 plus 2 atau sama dengan 2 per 6. XT sepertiga sama dengan 0,33. Ini untuk menghitung fraksi mol. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk materi sifat koligatif pada bagian konsep prasyarat. Untuk selanjutnya akan kita bahas tentang sifat koligatif larutan non elektrolit dan larutan elektrolit. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.